Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, sebagai pernyataan awal, saya bukan seorang ustadz dan saya tidak akan berfatwa atau menghukumi sesuatu. Jadi, apa yang akan saya sampaikan anggaplah sebagai sharing ya, tukar informasi, berbagi informasi. Dan saya akui tema pembahasan kali ini adalah cukup berat ya, dan kompleks. Karena itu saya ucapkan terima kasih karena mau mendengarkan. Pemirsa yang baik hati, dikisahkan kabarnya Nabi SAW pernah meminta 3 hal kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Al-Ijabah ya, di Madinah. Pertama, beliau meminta kepada Allah untuk tidak membinasakan umat beliau dengan bencana kekeringan. Dan itu dikabulkan. Kedua, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menghancurkan umat beliau, ya kita ini, dengan bencana penenggelaman. Dan hal ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permintaan yang ketiga ternyata ditolak Allah. Ya, apa permintaannya? Ternyata beliau memohon kepada Allah agar mencabut ya, perselisihan fitnah di antara umatnya. Tapi ya ini ditolak. Semua manusia boleh dan berhak meminta kepada Allah apa saja keperluannya. Namun pengabulan tetap sepenuhnya menjadi hak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kalau kita teliti, permintaan pertama dan kedua hampir 100% berkaitan dengan faktor alam, faktor iklim, cuaca ya. Nah, kita tahu kekeringan panjang yang ekstrim sudah sering terjadi di berbagai belahan bumi, baik penduduknya muslim maupun non-muslim. Demikian juga banjir bandang, tsunami sudah sering terjadi. Banyak korban jiwa ya, namun keduanya tidak sampai membinasakan sebagian besar umat Islam. Permintaan ketiga baginda Nabi SAW ya jelas-jelas tidak berkaitan dengan faktor alam ya, tapi bergantung pada diri manusia itu sendiri. Sejak dulu, saat sekarang dan sampai akhir zaman, umat Islam memang sudah terlibat dalam perselisihan dan permusuhan, bahkan sampai berperang, saling bunuh ya. Boleh dibilang urusan perselisihan berada di wilayah ikhtiar. Artinya Allah tidak akan mengubah lebih baik keadaan suatu kaum sampai kaum itu mau mengubahnya. Para malaikat pun sebenarnya sudah mempertanyakan potensi pertikaian ini ya. Potensi pertikaian di antara manusia saat awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah yang Maha Tahu tentang hikmah segala sesuatu. Dan untuk adanya petunjuk keselamatan bagi manusia, maka diutuslah para nabi dan rasul dengan membawa risalah, keimanan dan kebajikan yang sama ya sejak dahulu sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, perselisihan dan fitnah adalah akibat, bukan sebab. Apa penyebabnya? Kalau dibahas tentu akan sangat panjang. Jadi untuk ringkasnya saya mengajak Anda semua untuk memahami aspek subjektivitas dan aspek objektivitas ya, objektivitas yang melekat dalam diri manusia. Hal ini melibatkan penggunaan potensi perasaan dan akal. Subjektivitas berkaitan dengan perasaan, sementara objektivitas berkaitan dengan akal. Artinya, perasaan dan akal manusia berhadapan dan berhubungan atau berinteraksi dengan fakta, data, informasi, peristiwa, dan pelaku ya yang ada dan sampai beritanya kepadanya gitu.
Selama hidup, kita memang selalu menggunakan perasaan dan akal dengan porsi yang berbeda-beda. Ya, tergantung masalah atau isu yang dihadapi. Kadang 80% akal dan 20% perasaan. Di lain kesempatan malah sebaliknya, perasaan yang dominan. Nah, ayo pelan-pelan kita pahami bersama. Saat iblis menolak tunduk sujud kepada Adam alaihissalam, perintah Allah ini ya, dia mengemukakan alasan bahwa dirinya lebih baik karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Dan memang ya, katakanlah ya, api lebih baik dari tanah, sebagaimana cahaya, bahan penciptaan malaikat ya, lebih baik dari api. Namun fakta ini membuat dia merasa superior, ya, lebih hebat, lebih pantas. Dia lupa bahwa inti utama bagi semua ciptaan alias makhluk ya kita ini adalah kepatuhan kepada Khalik, sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Anda tentu tahu ungkapan ini, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Dan Allah juga mengatakan penciptaan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan jin manusia tiada kecuali tujuannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan, mengadakan setiap sesuatu dengan ukuran. Measurement, ada ukurannya. Bukan saja semua makhluk hidup dan benda mati, tapi juga termasuk dalam ukuran aturan agama, baik itu perintah maupun larangan. Dan dengan tegas ya, Allah melarang kita manusia agar jangan melampaui batas, melampaui ukuran itu. Dan itu demi kebaikan hidup manusia itu sendiri ya. Jika kita melampaui batas, maka pasti kita zolim, minimal fasik. Zolim berarti menyakiti, merugikan orang lain. Fasik berarti menyakiti, merugikan diri sendiri. Tidak ada kemungkinan lain, hanya menjadi zolim atau menjadi fasik. Ya. Nah, apa contoh kecil perbuatan fasik? Contohnya ya, Anda menuangkan air putih atau jus mangga ke dalam gelas, melebihi volumenya, daya tampungnya, sehingga meluber dan tumpah. Yang rugi Anda sendiri. Anda seorang pelajar, memilih sibuk main games online ya, seharian, padahal besok ujian. Ya nanti dapat nilai jelek, yang rugi Anda sendiri. Contoh lain, Anda tidak sholat, tidak puasa Ramadan, maka yang rugi berdosa Anda sendiri. Lalu apa contoh besar, contoh perbuatan zulim ya? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1450 tahun yang lalu, Allah menyatakan Bani Israel sebagai bangsa yang melampaui batas. Ya, silakan buka mushaf Quran dan googling saja, atau kalau males ya, googling aja ya. Dengan mengetik mungkin ayat Quran yang menyatakan Bani Israel melampaui batas. Ya. Nanti akan ketemu itu banyak keterangan. Ya, saya sendiri sudah melakukannya. Ada terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 40, surat An-Nisa 171, dan juga Al-Maidah ayat 78. Nah, pemirsa, mereka melampaui batas dalam banyak hal, Bani Israel ini, terutama terhadap suku bangsa lain. Nah, kalau mereka disakiti, maka mereka membalasnya itu berkali-kali lipat. Ya. Kalau mereka berhutang kepada suku bangsa lain, mereka tidak merasa wajib membayarnya. Sebaliknya, jika mereka memberi piutang, mereka menuntut dikembalikan, bahkan dengan bunga. Ya. Juga mereka mengagungkan ya, kemuliaan suku bangsa mereka di atas semua suku bangsa lain di dunia ini secara berlebihan.
Itu semua adalah wujud perbuatan yang melampaui batas dan terus mereka lakukan sampai sekarang, yaitu terhadap bangsa Arab Palestina di wilayah Yerusalem dan terutama juga yang kita saksikan sekarang di Gaza. Maka tidak heran Allah mengutus 12 nabi kepada Bani Israel. Namun demikian tampaknya itu semua gagal, ya, tidak memberi manfaat bagi kemanusiaan dan peradaban dunia ini. Sekarang kita bahas ya perselisihan di kalangan umat Islam sendiri. Nah, perselisihan berdarah bahkan umat Islam yang termasuk paling awal adalah terjadinya perang Jamal, ya, pada tahun 36 Hijriah atau tahun 656 Masehi, melibatkan kelompok Aisyah radhiyallahu anha, ya, berhadapan dengan kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, tahun berikutnya terjadi perang Siffin, ya. Tahun berikutnya lagi terjadi perang Nahrawan. Ketiganya adalah perang saudara sesama muslim, pemirsa. Ya. Lalu bagaimana kita memahami pertikaian dan permusuhan yang terus terjadi di antara umat Islam sejak dahulu sampai sekarang? Ya, sama saja, ya. Sebagian umat Islam melampaui batas dalam berinteraksi dengan sebagian umat Islam lainnya. Sebagian melakukan tindakan kekerasan verbal, omongan, ucapan, bahkan kekerasan fisik, ya, terhadap yang lain. Lalu apa penyebab manusia melampaui batas? Ya, sebab utamanya sudah disampaikan Allah pada kita dalam Al-Quran. Berikut saya akan membacakan, ya, ayatnya. Saya menemukan, ya, mungkin Anda setuju ini, di surat Ar-Rum ayat 30, 31, 32, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya, ya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, agama Islam, sesuai fitrah Allah, ya, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saya lanjut yang 31. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu, ini dia yang paling pas, ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Saya ulangi, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, firqah maksudnya, ya, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan ya, merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan atau kelompok mereka. Shadaqallahul azim, ya. Nah, itu pemirsa. Jadi rasa bangga, ya, ingin membuat kelompok-kelompok dan merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya, ini sebagai intinya mungkin, ya, ada kelompok umat Islam yang merasa, ya, lebih pintar, lebih benar, lebih murni, lebih lurus, lebih sunnah, lebih dulu, lebih awal, lebih lokal, lebih pribumi, lebih toleran, lebih sesuai, lebih banyak, lebih kuat, lebih berkuasa, dan berbagai lebih-lebih lainnya.
Kaidah atau rumusnya cuma itu-itu aja. With us or against us. Bersama kami ikut atau menjadi musuh kami. Pahamilah, ini semua didasarkan pada sebenarnya perasaan semata ya, merasa bangga gitu. Tetap saja bertikai umat Islam ya, bertikai ya, termasuk ya mereka yang dipanggil ustadz, ya kiai, syekh dan habib ya. Padahal ya, ini kan kita umat Islam dan seluruh pemuka agama Islam ya, membaca Quran yang sama, kitab-kitab tafsir yang sama, kitab-kitab hadis yang sama, kitab-kitab fikih yang sama ya. Jadi sumber-sumbernya sama, tapi kenapa terjadi perselisihan? Nah, itu. Jadi tidak lain adalah karena merasa lebih. Nah, dan pertikaian ini makin diperparah ya dengan masuknya kepentingan ekonomi, politik dan kekuasaan jabatan ya. Pengusiran ustadz tertentu ya dan pembubaran pengajian yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah adalah bukti adanya pertikaian itu. Dan saya pribadi tidak tidak bersimpati, juga tidak mendukung baik pihak yang katakanlah dibubarkan maupun pihak yang membubarkan. Pembubaran paksa itu ada sebabnya, sebab akibatnya, tidak ujuk-ujuk dan tidak berdiri sendiri. Kejadian serupa ya, ini feeling saya ini akan kembali berulang selama masing-masing kelompok atau firqah masih terus melampaui batas, baik dalam berbicara ya maupun dalam bersikap ya, terhadap kelompok lain dalam golongan umat Islam. Lalu apa solusinya? Bagaimana cara menghilangkan perselisihan dan fitnah di internal umat Islam? Jawabannya tidak ada solusi, tidak ada cara, apalagi untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat negara, nasional dan internasional. Itu impossible ya. Kita semua hidup dimanapun di belahan bumi ini senantiasa dalam nuansa perselisihan dan permusuhan. Baik kita ikut secara aktif di dalamnya ataupun secara pasif. Namun pemirsa, untuk lingkup keselamatan individu, perorangan, terutama nanti di akhirat ya, saya mengajak ya Anda untuk merenungkan dan memahami poin-poin berikut ya. Pertama ya, pahamilah tidak ada seorang manusia atau sekelompok manusia yang bisa mencapai apalagi mewujudkan kebenaran mutlak. Ya, yang kedua berikutnya, janganlah seseorang atau sekelompok orang dengan hujah, dalil, dalih, motif atau alasan apapun mengejek dan merendahkan orang lain, kelompok lain, karena bisa jadi ya kelompok yang diejek lebih baik dari kelompok yang mengejek ya. Kemudian ketiga, Allah berfirman, afala ta'qilun, apa kamu nggak mikir gitu ya. Karena itu perbanyaklah porsi menggunakan akal murni ketimbang perasaan dan persangkaan ya. Hormatilah ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya yang keempat, semua hal yang terlalu adalah negatif, buruk ya. Karena itu ya, jangan keterlaluan dan kelewatan dalam berperasaan, dalam berucap, dan dalam berbuat. Sekedarnya saja. Dan kalaupun mau mengkritik, menyerang, usahakan dengan argumen yang memadai. Dan berikutnya, kelima terakhir, tidaklah seseorang dimintai pertanggungjawaban ya atas kesalahan dan dosa orang lain. Ya, tidak ada pihak yang mau
dan bisa disalahkan, termasuk iblis dan para syaitan. Nanti di neraka katanya penduduknya akan protes kepada Allah. Itu iblis syaitan yang menyesatkan kami. Diceritakan dalam Al-Quran, iblis pun nanti akan mengelak. Tidak ya Allah, mereka yang mau, saya hanya mengajak, membujuk-bujuk, ya, tidak memaksa, mereka lah yang mau. Itu ya. Oke, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kata yang salah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.